ahli Dr. Riawan Chandra. Tadi saudara ahli sampaikan sudah pernah memberikan keterangan ahli dalam persidangan sebanyak 723 kali, benar? Benar ya Pak Jaksa, terima kasih. Benar ya. Keahlian saudara ahli terkait di bidang apa? Bisa saudara ahli jelaskan? Iya, saya associate profesor di bidang hukum administrasi negara, tetapi juga mengajar bidang-bidang sektoral seperti hukum keuangan negara, hukum pengadaan barang dan jasa, dan beberapa bidang lain dalam rumpun hukum administrasi negara. Oke. Untuk pengalaman ahli mengajar ya, tadi ahli sampaikan dosen ya. Benar. Apakah saudara ahli juga mengajar di tingkat S1, S2 maupun S3? Benar, saya mengajar di S1, S2, S3, bahkan tidak hanya di kampus saya sendiri, tapi juga di UGM, di Universitas Islam Indonesia, di Chandra Badra, dan membimbing di beberapa perguruan tinggi di luar Jogja seperti di Multa Warman, di Universitas Jember, di UNS. Ahli sebagai dosen hukum administrasi, mata kuliah administrasi negara yang saudara ajar di kampus-kampus tersebut. Benar Pak Jaksa. Kemudian ahli ya, terkait dengan keahlian yang ahli miliki, apakah ahli juga pernah menulis buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan keahlian saudara ahli? Benar, saya menulis beberapa buku, diantaranya yang saya bawa ini buku hukum administrasi negara, diterbitkan oleh Sinar Grafika, kemudian buku hukum keuangan negara diterbitkan oleh penerbit PT Kanisius, dan beberapa buku lain di bidang pengadaan barang dan jasa, di bidang yang keuangan dan darurat, dan beberapa jurnal baik nasional maupun internasional. Dalam BAP ahli di sini ahli pernah menulis buku sebanyak 22 kali, dari teori dan praktek PT-UN sampai dengan atau buku menulis bab tentang negara yang hadir dan melindungi melalui kerangka hukum kebijakan penanganan coronavirus, benar? Benar, dan mungkin ini sudah lebih banyak lagi karena juga ada buku penulis, co-author di misalnya ini di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi di bidang hukum administrasi. Demikian. Oke. Kemudian ahli ya, terkait keahlian ahli, bisa saudara ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara? Ya, baik. Secara singkat, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur seluk-beluk fungsi pemerintah di dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, dan juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta sebaliknya antara warga negara dengan pemerintah. Demikian. Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam hukum administrasi negara, ahli? Baik, hukum administrasi negara itu berkembang dalam dua jalur. Pertama dalam jalur hukum administrasi negara umum. Ini didasarkan pada norma-norma hukum administrasi material. Kita di Indonesia memiliki Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Juga di bidang peradilan administrasi kita punya 3 undang-undang, Undang-Undang 586, 9 2004, dan 5 2009. Selain itu, hukum administrasi negara juga berkembang pada bidang-bidang sektoral, misalnya di bidang keuangan negara, BUMN, kemudian juga di bidang kepabeanan, cukai, dan lain-lain. Untuk administrasi negara sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ahli. Ya, itu yang tadi saya sampaikan sebagai hukum materialnya. Yang sepadan dengan kalau di Belanda itu ada Algemene Wet Bestuursrecht, atau kalau di Amerika ada Administrative Procedure Act atau APA, dan di Jerman kita juga mengenal Verwaltung Verfahren-Gesetz, itu setara dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita. Di hukum administrasi negara kita kenal ada istilah namanya pejabat negara, ahli ya. Pejabat negara bisa berupa pimpinan atau anggota lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dengan undang-undang. Kalau untuk menteri sendiri apakah masuk dalam kategori pejabat negara, ahli? Ya, menteri masuk dalam lingkup pejabat negara dan juga termasuk dalam lingkup penyelenggara negara juga. Oke.
Untuk hal tersebut ahli ya, secara administrasi negara, tugas dan kewenangan menteri itu seperti apa ahli? Bisa saudara ahli jelaskan? Ya baik, terima kasih. Kewenangan menteri pada saat BAP ini disusun yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang kita tahu, kemudian di era Presiden Prabowo mengeluarkan Undang-Undang 61 Tahun 2024 yang mengamandemen Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, tugas dari kementerian di dalam penyelenggaraan fungsinya itu dibagi menjadi beberapa tipe kementerian. Tapi secara singkat untuk mempercepat waktu, menteri itu adalah melaksanakan urusan pemerintahan sektoral dan menjadi pembantu presiden di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sektoral. Ada di bidang energi, pertambangan, perdagangan, kehutanan, dan lain-lain. Tadi saudara ahli sampaikan menteri bagian dari administrasi negara ya. Kemudian ahli ya, untuk dasar hukum pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar baik di lembaga negara maupun lembaga pemerintahan ataupun kementerian itu seperti apa ahli berdasarkan hukum hukum administrasi negara? Ya baik, aturan yang mendasari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang baik kalau kita mengacu pada sistem perundangan sekarang itu sudah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang di dalamnya mengatur kewajiban kepada semua pelaksana fungsi administrasi pemerintahan. Ada 4 bentuk pelaksanaan pemerintahan itu untuk melaksanakan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Principle of Good Administration. Lanjut ahli ya, tadi kan menteri kan seorang pejabat negara, menteri lain sebagainya itu kan punya kewenangan ahli ya. Ya. Secara hukum administrasi negara, konsep kewenangan dalam hukum pemerintahan yang baik itu bagaimana ahli? Baik, terima kasih. Kewenangan ini adalah syarat bertindak bagi seorang pejabat administrasi pemerintahan atau pejabat administrasi negara. Secara sederhana, saya biasa menggunakan teori bahwa kewenangan itu adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau institutionalized power, yang pelaksanaan maupun batas-batasnya ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan sendiri itu adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya. Dan syarat untuk bisa bertindak dalam jabatan, seseorang harus memiliki wewenang. Demikian. Untuk kewenangan sendiri kan ada yang mengikat secara ex officio dan ada yang bisa didelegasikan. Bisa saudara ahli jelaskan terkait hal tersebut? Baik. Kewenangan yang melekat kepada jabatan pemerintahan itu lazimnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasari kewenangan jabatan tersebut. Seperti tadi misalnya menteri diatur dalam Undang-Undang 39 tahun 2008 junto 61 2024. Nah, kemudian juga diterbitkan kewenangan-kewenangan sektoral yang lazimnya dikeluarkan berdasarkan peraturan presiden. Nah, di situ diatur kewenangan menteri secara sektoral untuk bertindak dalam batas-batas lingkup kewenangan sektoral, dan itu menjadi apa yang disebut sebagai kewenangan secara materi, berfokus pada materi. Jadi dalam kewenangan sektoral itulah menteri bisa melakukan tugas dalam rangka membantu presiden sebagai kepala pemerintahan. Tadi ya saudara ahli sampaikan untuk menjalankan kewenangan tersebut harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Seperti itu ahli ya. Kemudian ahli ya, apabila ada pejabat negara yang menggunakan kewenangannya, tidak melaksanakan tugas kewenangannya, apakah itu bisa dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kewenangan atau bagaimana? Ya baik, dalam lingkup hukum administrasi negara, pejabat pemerintahan untuk syarat keabsahan bertindaknya memang harus sesuai atau tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini sebenarnya menjadi guidance atau pedoman
bertindak ya atau menjadi keterangan norm bagi setiap pejabat yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan. Sehingga kalau batas peraturan perundang-undangan maupun OPB ini tidak dilaksanakan atau bahkan dilanggar, maka ini bisa berakibat tindakan tersebut menjadi tindakan yang tidak sah atau tindakan yang unrahmatah, yang kemudian ini bisa menyebabkan tindakan itu bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan dalam lingkup hukum administrasi negara. Dalam konteks tersebut, apakah bisa dimintakan pertanggungjawaban? Ya, baik. Setiap pelaksana kewenangan di dalamnya melekat baik hak maupun kewajiban, dan konsekuensinya setiap tindakan pelaksanaan jabatan itu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban di dalam lingkup hukum administrasi negara. Lanjut ahli ya. Kemudian kita bicara terkait dengan kebijakan ya ahli ya. Kebijakan yang dipunyai oleh pejabat negara dilihat dari sudut pandang administrasi negara seperti apa ahli? Bisa diulangi mungkin? Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam berdasarkan hukum administrasi negara, itu bisa saudara ahli jelaskan? Ya, baik. Kebijakan pemerintah ini adalah sebuah pilihan bertindak pemerintah di dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya. Nah, kebijakan pemerintah ini ada yang berbentuk kebijakan legislasi maupun kebijakan non-legislasi. Nah, kebijakan-kebijakan itu harus selalu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali jika memang ada keadaan yang mendesak, ada alasan darurat, maka di situ tersimpul dalam kewenangan jabatan itu juga untuk melakukan tindakan diskresi yang juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Oke. Kebijakan tersebut kan yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau kementerian itu kan bisa dalam bentuk peraturan seperti peraturan menteri atau permen atau lain sebagainya ahli ya. Terkait dengan yang di kementerian ada permen, ada permendak ataupun lain sebagainya, itu mengikatnya seperti apa ahli? Baik, kalau yang dilakukan adalah kebijakan legislasi atau legislation policy, maka tindakan pejabat pemerintah itu harus memperhatikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diamandemen 2 kali, Undang-Undang Nomor 15 2019, Junto 13 Tahun 2022. Nah, di situ disebutkan bahwa daya ikat dari peraturan pelaksanaan sepanjang diperintahkan oleh undang-undang ini memiliki daya ikat yang sifatnya imperatif. Artinya daya ikat dari peraturan perundang-undangan itu bersifat memaksa dalam perspektif hukum administrasi negara. Artinya pejabat pemerintah harus bertindak dalam batas dan koridor perintah peraturan perundang-undangan tadi. Ini makna dari sifat imperatif tersebut. Di dalam BAP ahli menjelaskan ya di pertanyaan saya lanjutan itu, seperti contohnya keputusan menteri itu memiliki daya ikat personal kepada pihak yang dituju karena memiliki karakter konkret atau lain sebagainya. Maksudnya seperti apa ahli ya? Baik, terima kasih. Jadi kalau keputusan menteri ini ranahnya ada pada tindakan yang bersifat konkret dan individual. Dia memang tidak merupakan bagian dari sistem hierarki perundang-undangan, tapi di dalam Undang-Undang 586 Junto 9 2004 dan kemudian juga 51 2009 serta 2014 tentang pemerintahan, keputusan itu dimasukkan dalam kelompok norma konkret atau konkret norm. Jadi konkret norm ini sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam norma umum abstrak di peraturan perundang-undangannya. Nah, karena ini merupakan norma yang sifatnya konkret dan individual, maka lazimnya norma ini dapat ditujukan atau memang menjadi cirinya ditujukan kepada seseorang maupun badan tertentu. Maka ketika dikeluarkan satu surat keputusan, maka dia memiliki daya ikat secara administratif untuk dipatuhi. Demikian.
Kita lanjut ahli ya. Tadi ahli sampaikan keuangan negara itu juga merupakan bagian dari hukum administrasi ya. Betul ya. Ini ahli juga saya lihat di profil ahli juga mengajar mengajar terkait dengan keuangan negara juga. Betul. Kemudian ahli ya, kita kalau bicara keuangan negara, bisa saudara ahli jelaskan pengertian keuangan negara itu seperti apa ahli? Baik, terima kasih. Pengertian keuangan negara saat ini diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Tetapi ini memiliki sejarah panjang dari sejak seminar ICW di tahun 70 yang menggunakan konsep dari seorang ahli hukum administrasi Belanda yang memberikan definisi pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, definisi keuangan negara ini sebenarnya pernah dihasilkan dari seminar ICW tahun 70 dari seorang ahli Belanda namanya Van der Kemp dalam bukunya Het Financieel Recht. Nah, itu yang diikuti dalam definisi keuangan negara kita. Di tahun 2013 ketika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, saya menyampaikan pendapat di situ bahwa sifat keuangan negara ini luas dan komprehensif yang mengambil dari bahasa Latin lata et comprehensiva. Jadi definisi ini sebenarnya tidak hanya ditujukan pada pengertian uang saja, tapi juga termasuk barang maupun hak dan kewajiban negara. Maka kemudian putusan MK nomor 48 dan 62 tahun 2013 itu yang pertama kali saya merasakan bagaimana dari doktrin kemudian menjadi norma, menyetujui dan kemudian memutuskan bahwa sifat keuangan negara kita itu adalah luas dan komprehensif, yang kalau kita buat klasifikasi itu bisa masuk ke dalam 4 sektor, ada di dalam buku saya. Pertama adalah pengelolaan oleh sektor publik sepenuhnya, dalam bahasa Latin disebut dengan procuratio publica omnio. Yang kedua, pengelolaan oleh sektor non publik, ini dalam bahasa ini disebut dengan administrasi non publica sektor. Dan pengelolaan berdasarkan fasilitasi pemerintah, administrasinya secundum imperium expeditio. Dan yang keempat adalah pengelolaan berdasarkan penguasaan oleh negara, administratio secundum statum imperium. Inilah lingkup keuangan negara, dan di dalamnya juga dilengkapi teori sumber dan teori aliran, influen teori dan fons doktrina. Demikian. Ada tadi BAP ahli ada bagiannya, ini ada 4 ya, dibagi 4 ya ahli ya. Betul. Kemudian kalau kita mengacu pada keuangan negara dalam sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan, itu bagaimana ahli kekayaan negara yang dipisahkan tersebut, khususnya kaitannya dengan BUMN? Baik, penjelasan saya di dalam buku yang saya tulis maupun di dalam keterangan di sidang MK pada waktu itu, saya mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa BUMN itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 48 dan 62 tahun 2013 ditegaskan menjadi kepanjangan tangan negara. Maka keuangan BUMN, lingkupnya ini masih masuk dalam lingkup keuangan negara. Hanya saja memang BUMN itu sesuai dengan pilihan kebijakan pemerintah di dalam Undang-Undang BUMN itu boleh dikelola dengan menggunakan badan hukum privat. Maka saya di sini mengelompokkan ke dalam administrasional non publika sektor, pengelolaan sektor non publik. Tetapi lingkup keuangannya masih masuk dalam lingkup keuangan negara. Demikian. Jadi dalam sub bidang tersebut itu kekayaan negara yang dipisahkan oleh kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi, seperti itu ahli? Ya betul, ya jadi dipisahkan dari lingkup keuangan negara tapi dikelola secara korporasi sesuai dengan tujuan dari pendirian BUMN tersebut. Lanjut ahli ya, kalau kita bicara keuangan negara itu kan
ada di definisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Tapi kita juga mengenal keuangan negara yang ada di pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dari perbedaan tersebut apa ahli keuangan negara yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara maupun yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Ya, saya pernah melakukan penelitian dan sudah saya hasilkan dalam satu buku saya, judulnya Pengelolaan Keuangan Negara dalam Keadaan Darurat tahun 98, 2008, dan 2021. Dari penelitian itu saya sampaikan bahwa sebenarnya yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sebenarnya juga yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan antara keuangan negara dalam Undang-Undang Tipikor maupun dalam Undang-Undang Keuangan Negara sendiri. Demikian Pak Jaksa. Oke, terlanjut ahli ya. Tadi sudah ahli sampaikan itu peraturan presiden maupun peraturan menteri lain sebagainya itu masuk dalam lingkup administrasi negara, benar ahli ya? Betul. Kemudian ahli ya, di sini kita akan menanyakan kepada ahli beberapa peraturan. Di peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasal 5 ayat 7 berbunyi sebagai berikut: dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait dan atau pemerintah daerah dan atau menugaskan badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah. Di pasal 8-nya, dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf B Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Dari makna kedua pasal tersebut ahli ya, itu mengatur kewenangan menteri untuk menugaskan BUMN guna menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor impor. Apakah ada BUMN dan BUMN lainnya? Di sini yang dimaksud BUMN lain apa ahli ya? Badan usaha lainnya maksudnya, sebagaimana di pasal 5 ayat 8. Iya. Baik. Nah, begini, saya sebelum masuk ke situ, saya akan sampaikan dulu di frase pasal 5 ayat 7 yang terakhir, Menteri dapat, dan kemudian di huruf B-nya menugaskan badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan di ayat 8, dalam melaksanakan tugasan, badan usaha milik negara dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Di pidato saya sudah jelaskan, tapi mau saya jelaskan lebih lengkap lagi. Dalam diskresi itu ada 3 jenis diskresi. Pertama adalah interpretatif freehand, jadi kewenangan penafsiran. Ini adalah jenis diskresi yang paling sempit. Kemudian yang kedua adalah kewenangan untuk mempertimbangkan, ya, kekuasaan mempertimbangkan, beordering provocate atau beordering freehand. Ini yang di tengah-tengah. Yang paling luas adalah kebebasan kebijaksanaan atau disebut dengan balance freehand. Nah, pengaturan di pasal 5 ayat 7 yang kata terakhir dapat, kalau dikaitkan dengan huruf B menugaskan BUMN, saya memaknainya ini adalah yang kedua tadi, beordering freehand. Jadi kebebasan mempertimbangkan, yaitu mempertimbangkan perlu atau tidak ya menugaskan BUMN. Tapi nggak ada pilihan lain, hanya harus BUMN. Lalu di ayat 8-nya dikatakan di situ kerjasama dengan badan usaha lain. Dan di sini kalau saya memanainya di situ dapat memberikan kesempatan kepada BUMN. Aturan ini ya, beri kesempatan kepada BUMN untuk kemudian bekerja sama dengan badan-badan usaha non BUMN atau badan usaha milik swasta. Tapi pintu masuknya memang di tadi pasal 5 ayat 7 yang dapat dan menugaskan tadi, ya, ini adalah menggunakan metode interpretasi yang kedua yang di tengah-tengah, yaitu pertimbangan kebijaksanaan atau beordering freehand. Jadi harus BUMN dulu, baru setelah itu BUMN bisa bekerja sama dengan badan usaha non BUMN. Kalau saya memaknainya begitu, Pak Jaksa. Terima kasih. Oke. Lanjut ahli ya.
Tadi disampaikan seperti itu, bahwa badan usaha lainnya itu bisa berupa anak perusahaan BUMN atau badan usaha lainnya ahli ya, seperti ahli yang sampaikan tadi ya. Betul. Jadi yang sifatnya itu bisa non BUMN, artinya bisa anak perusahaannya, bisa juga badan usaha milik swasta. Dalam kerjasama tersebut, yang dimaksud itu kerjasama distribusi itu maksudnya seperti apa ahli ya? Maknanya? Ya baik, di sini kan ada dua pilihan ya, ada dari pertanyaan jaksa itu kan ada kerjasama dalam bentuk produsen maupun distribusi. Kalau saya memaknainya di sini hanyalah dalam bentuk mendistribusikan ya barang-barang yang memang menjadi objek untuk didistribusikan, tetapi tidak memproduksi, tidak membuat. Di pertanyaan lanjutannya ahli ya, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, di sini ahli bilang itu bentuk tindakan hukum yang tidak sah, yang batal demi hukum dan mengakibatkan tindakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau not habet virus vim luiris. Itu maksudnya seperti apa ahli ya? Ya, ini sebenarnya ini normatif hukum administrasi ya. Jadi kalau tindakan badan pejabat pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tindakan itu merupakan tindakan yang tidak sah. Bahasa latinnya invalidum iure acere. Nah, karena tindakan tidak sah dalam hukum administrasi, ini menyebabkan tindakan itu batal demi hukum. Dan akibatnya kalau batal demi hukum, tindakan tidak memiliki kekuatan hukum atau non habet vim iuris. Tidak punya kekuatan hukum lagi, karena dia sudah tidak sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan. Jadi begini, setiap keputusan pejabat pemerintah, kalau itu merupakan keputusan terikat, maka keputusan itu harus melaksanakan secara restriktif perintah dari norma peraturan perundangan bersifat umum dan abstrak yang sifatnya imperatif tadi. Dia tidak boleh menyimpang kalau itu merupakan sebuah kategori keputusan yang sifatnya keputusan terikat ya, atau abundant seeking. Demikian. Seperti itu ya ahli. Kemudian ahli kita ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ya. Di situ ada norma di pasal 26 maupun 27. Pasal 26 ayat 1 dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Di pasal 27-nya dalam rangka pengandalian kesediaan stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah dapat menunjuk BUMN milik negara. Berdasarkan kedua norma tersebut ahli ya, siapa yang punya kewajiban untuk menjamin pasokan stok dan stabilisasi harga barang kebutuhan tersebut ahli ya? Terusnya akibat hukumnya seperti apa apabila dilanggar ketentuan tersebut? Baik, terima kasih. Kalau saya, ini bagi saya ya, yang belajar bidang hukum administrasi, norma yang ditanyakan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada waktu itu, saya mengkategorikan pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 itu, dengan tadi yang sudah diuraikan Pak Jaksa, ini merupakan norma kewajiban bersyarat atau conditionalis obligatio normae kepada pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan dapat menunjuk badan usaha milik negara dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, distribusi barang. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus memenuhi syarat adanya kondisi tertentu tadi. Jadi saya katakan tadi merupakan norma kewajiban bersyarat. Syaratnya adalah adanya kondisi tertentu yang tadi juga diuraikan oleh Pak Jaksa tadi, yaitu kondisi yang bisa menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan nasional. Demikian. Untuk kewajiban menjamin pasokan stok barang kebutuhan pokok penting tersebut berada di pemerintah ahli ya? Iya, karena pemerintah kan merupakan representasi negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan atau kemaslahatan rakyatnya. Demikian. Dilanggarnya ketentuan tersebut berakibat sama seperti tadi ahli ya, tidak sah, batal demi hukum dan seperti itu ahli ya? Akibat langgaran. Betul. Lanjut ahli, kita ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kita ke pasal 66 ayat 1. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Dan penjelasannya pasal 66 merupakan ayat 1, meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan,
tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan khusus tersebut menurut kajian secara finansial tidak feasible, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan. Dari kedua norma tersebut ahli ya, itu bisa ahli jelaskan dalam rangka melaksanakan penugasan seperti apa ahli BUMN tersebut? Ya baik, terima kasih. Kalau mengenai BUMN sudah kita pahami bersama, dia adalah badan usaha yang didirikan pemerintah dan di dalamnya ada pemisahan kekayaan negara. Dan BUMN dalam teori hukum administrasi merupakan salah satu dari 9 cara bertindak negara. Nah, karena alasan itulah, maka pemerintah berwenang untuk memberikan penugasan kepada BUMN, karena BUMN juga merupakan penjangan tangan negara. Tapi kalau saya memandang memang penugasan itu berasal dari inisiatif pemerintah. Jadi harus atas dasar kebutuhan pemerintah yang kemudian memerlukan peran BUMN dalam membantu tugas pemerintah di bidang perekonomian. Maka pemerintah harus memenuhi kebutuhan BUMN tersebut, termasuk dalam badan usaha negara itu harus melaksanakan penugasan, namun tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan penugasan tersebut. Seperti misalnya dulu pemerintah pernah membuat kebijakan sebelumnya ya, sebelumnya itu untuk membangun sistem penerbangan sampai pulau terluar. Ya, itu waktu itu kerjanya Pulau Miangas ya, di luar wilayah ya, makanya di pulau terluar lah ya. Nah, lalu menugaskan Garuda, dan penerbangan itu memang berhasil melaksanakan tugas pemerintah, hanya memang penumpangnya ini tidak seperti penumpang ekonomi yang misalnya terbang Jakarta Jogja yang selalu full ya. Nah, disitulah pemerintah yang kemudian harus menanggung penugasan tersebut, karena memang tujuannya adalah untuk membantu penerbangan masyarakat di pulau terluar. Ini sambil contoh ya. Jadi BUMN memang juga terikat kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah, dan pemerintah menyediakan biaya yang diperlukan untuk penugasan tersebut. Demikian, Pak. Artinya kalau misalnya BUMN tersebut tidak punya dana ataupun kurang ataupun nantinya akan rugi, pemerintah yang akan menutupi atau bagaimana ahli? Yang akan menanggulangi? Baik, penugasan itu juga sekaligus disertai kajian mengenai kebutuhan pendanaan dari BUMN, dan salah satu juga BUMN juga membuat kajian juga. Lalu kemudian disitulah pemerintah lalu memberikan dukungan dana untuk melaksanakan penugasan tersebut. Demikian. Oke. Lanjut ahli ya, kita ke PP 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog ya. Di sini ada 2 pasal. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah menugaskan badan usaha milik negara untuk ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen. Pasal 3, Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 melakukan salah satunya penyediaan dan pendistribusian pangan dan pelaksanaan impor pangan. Dari kedua norma tersebut ahli ya, siapa yang punya hak untuk melakukan impor dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana ketentuan PP tersebut ahli ya? Ya baik. Kalau saya membaca dari normanya tadi, disebutkan di situ, ini menjadi tanggung jawab dari BUMN untuk melaksanakan impor tadi. Nah, Bulog kalau dari sisi kedudukan hukumnya sebagai perum, ini dia adalah departmental agency sebenarnya, atau public corporation ya. Jadi dia public corporation, dan dalam hal ini dia memang masih sangat kuat warna publiknya, karena dia adalah perusahaan umum, public corporation tadi. Dan dalam hal ini kemudian di pasal 3-nya Bulog diberikan peran yang besar dalam rangka melaksanakan penugasan tersebut. Importasi itu hanya dapat dilakukan oleh perum Bulog dan tidak dibenarkan untuk menunjuk pihak swasta. Penugasan hanya dapat diberikan pemerintah kepada BUMN, dalam hal ini perum Bulog. Demikian. Oke, dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran itu menjadi tidak sah dan batal demi hukum, begitu ahli ya? Betul, dalam hukum administrasi begitu Pak. Lanjut kita ke Permendak 117 tahun 2015 ya ahli ya, di pasal 3, di pasal 5 ayat 3, itu menyatakan Menteri memberikan mandat penerbitan persetujuan impor sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 kepada Direktur Jenderal. Di sini ada pemberian mandat dari Menteri ke Direktur Jenderal ahli ya.
Secara hukum administrasi negara mandat kan memang diperbolehkan ahli ya. Itu Betul, bagaimana ahli? diperbolehkan. Tanggapan ahli terkait dengan pandangan ahli terkait dengan hal tersebut? Apabila Ya, baik. mandat tersebut yang sudah diberikan ke Direktur Jenderal tetap ditandatangani oleh Menteri. Seperti apa ahli? Ya, baik, terima kasih. Kita harus pahami dulu perbedaan antara mandat dan delegasi. Kalau delegasi ini pelimpahan kewenangan sepenuhnya berikut peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada pejabat yang namanya delegataris. Sedangkan pada mandat, di situ hubungannya antara pemberi mandat atau mandans dengan penerima mandat mandataris. Dalam relasi ini antara menteri dengan dirjen selaku penerima mandat atau mandataris, menteri selaku mandans atau pemberi mandat. Nah, dalam pemberian kewenangan tersebut, kalau mandat itu dalam hukum administrasi lebih bernuansa suatu penugasan. Dan ketika seorang pejabat ditugaskan, ya maka tugas pejabat yang sudah tadi harus menjamin efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Maka dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau memang ada ketidakefektifan pelaksanaan mandat, maka juga dapat diambil alih kembali oleh menteri. Tetapi kalau memang sudah dapat terlaksana, ya sebaiknya tetap dirjen tadi yang melaksanakan penugasan tersebut. Demikian. Secara pada pokoknya jadi keterangan ahli itu pada prinsipnya untuk tertib organisasi sebaiknya tetap ditandatangani oleh Direktur Jenderal, tapi tidak menutup kemungkinan menteri pun bisa mengambil alih mandatnya tersebut ahli ya? Iya, kalau ada ketidakefektifan pelaksanaan tugas. Siap. Lanjut ahli ya, kita masih ke Permendak 117 tahun 2015 tentang importasi gula. Ada pasal 4 yang normanya mengatakan impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam kerangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih. Pasal 5 ayat 1 impor gula kristal mentah atau raw sugar atau gula rafinasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 huruf A dan huruf B hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik APIP setelah mendapat persetujuan impor dari menteri. Ayat 2 impor gula kristal putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik APIU setelah mendapat persetujuan impor dari menteri. Pasal 9 ayat 1 gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi yang diimpor oleh perusahaan pemilik APIP hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik APIP dan dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Ayat 2 gula kristal rafinasi yang dimiliki oleh perusahaan pemilik APIP yang sumber bahan bakunya berupa gula kristal mentah dan gula hanya dapat diperdagangkan dan distribusikan kepada industri dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar dalam negeri. Kemudian ada pasal 28 ahli ya. Di sini ada pasal pengecualian dari Permendak tersebut. Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini harus dengan persetujuan menteri berdasarkan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Terkait dengan norma-norma pasal tersebut ahli ya. Apakah dalam norma tersebut importasi gula itu tidak boleh melebihi kebutuhan yang sudah ditentukan dalam rapat koordinasi antar kementerian ahli? Kemudian kedua, dapatkah dibenarkan apabila importasi gula tersebut dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian? Ya, baik, terima kasih. Kita di sini lihat ada dua hal ya. Pertama, unsur subjektumnya ini harus menteri. Kemudian unsur proseduralnya harus melalui rapat koordinasi. Nah, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada 3 syarat sah tindakan pemerintahan itu, yaitu harus memenuhi syarat wewenang, prosedur, dan substansi. Maka ketika kemudian akan melakukan tindakan yang ada dalam ranah pengaturan pengecualian, itu disyaratkan prosedurnya harus melalui rapat koordinasi antar kementerian. Jadi ini merupakan syarat prosedur untuk menentukan sahnya tindakan tersebut. Demikian. Ada syarat prosedurnya seperti itu ahli yang harus dilalui ya. Kemudian terkait dengan pasal 28 ahli ya, terkait dengan pengecualian tadi, itu kan memang diberikan pengecualian. Dan di sana juga disampaikan harus berdasarkan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Bisa saudara ahli lebih lanjut jelaskan?
terkait syarat pengecualian tersebut? Ya, menurut pendapat saya di masa 35, butir 35 huruf B, importasi gula dilakukan tanpa mendapat koordinasi antar kementerian. Ini tidak diperbolehkan karena harus memperhatikan batas kebutuhan sebagaimana untuk mendapat koordinasi antar kementerian. Dan di pasal 28 tadi Permendak 1717, pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini harus dengan tujuan menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi. Maka rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pengaturan yang memang menjadi satu syarat prosedur untuk sahnya tindakan. Kemudian pasal 28 itu merupakan pengaturan yang ditujukan untuk dapat mengatur penyesuaian antara rule-nya dengan fakta kebutuhan di ranah empiris di lapangan, tetapi tetap dengan memenuhi syarat transparansi, akuntabilitas, profesional, kepastian hukum. Nah, ini memperlihatkan adanya kewenangan pengecualian dari peraturan menteri, tetapi secara prosedural harus melalui mekanisme yang disyaratkan, yaitu melalui kesepakatan rapat koordinasi. Artinya pengambilan keputusannya harus memenuhi prosedur tersebut untuk syarat keabsahannya. Demikian. Ahli ya, kaitan dengan adanya surat Menteri Perdagangan nomor 51 tanggal 12 Januari tahun 2016, kemudian ada surat Menteri Perdagangan nomor 634 tahun 2016, kemudian ada lagi surat Menteri Perdagangan nomor 779 tahun 2016, kemudian ada surat Menteri Perdagangan nomor 804 tahun 2016 yang sebagaimana saudara ahli pernah diperlihatkan di tahap penyidikan di BAP ahli juga sudah termuat. Terkait dengan surat-surat tersebut ahli ya, itu kan ada beberapa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan rumusan ketentuan pasal Permendak 117. Nah, di sini kalau kita bicara konteks pasal 28 ahli ya, apakah harus tetap dilakukan rapat koordinasi walaupun itu ada pengecualian ahli terhadap surat-surat tersebut? Ya, kalau mengikuti logika pengaturan dan keputusan tersebut, surat-surat itu dapat dikatakan pengecualian dari peraturan menteri, tetapi harus memenuhi dua requirement atau syarat. Secara prosedural harus terlebih dahulu melalui rapat koordinasi, dan yang kedua, dalam rapat koordinasi tersebut harus ada kesepakatan mengenai pengecualian dari peraturan menteri tersebut. Demikian. Di Undang-Undang nomor 8 tahun 2002 tentang pangan, kemudian di Keputusan Presiden RI nomor 57 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan, kemudian Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor pangan, yang ketentuannya pasal 2 ayat 1 impor gula dibatasi, kemudian pasal 3 jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Terkait dengan regulasi tersebut ahli ya, gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang masuk melalui mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan di atas ahli ya. Apakah untuk memasukkan gula tersebut mekanismenya harus dibatasi ahli melalui ketentuan ada rakor, ada kemudian ada rekomendasi dan lain sebagainya? Ya, gula yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan tidak dapat dimasukkan ke dalam negeri atau diimpor tanpa melalui mekanisme yang tadi sudah diuraikan di atas, karena syarat mekanisme yang ditentukan itu merupakan syarat prosedur yang dalam hukum administrasi termasuk sifatnya esensial dan menentukan sah atau tidaknya tindakan memasukkan gula ke dalam negeri dalam kategori impor untuk barang dalam pengawasan. Demikian. Kemudian ahli ya, sekarang kita ke ilustrasi kasus ya di penyidikan di poin 52 ya. Mungkin sini akan kami rangkum saja ilustrasinya karena banyak ya. Ntar dari ilustrasi tersebut mungkin kami akan bertanya beberapa pertanyaan kepada ahli ya. Bahwa ahli ya pada tahun seperti bagi kita ketahui bahwa gula itu adalah masuk komoditas strategis yang bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga perlu tata kelolanya dilakukan pengawasan. Dan gula tersebut juga masuk dalam barang terbatas, latas istilahnya ya ahli ya.
Kemudian regulasi yang mengatur terkait dengan gula adalah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, kemudian Perpres Nomor 71 Tahun 2015, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Selain itu, regulasi tersebut juga diatur di Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004, kemudian Permendak 117 Tahun 2015 tentang importasi gula. Di situ diatur ketentuan-ketentuan terkait gula sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu ada rakor, ada rekomendasi, dan lain sebagainya ya. Kemudian di tahun tersebut ahli ya, itu ada persetujuan PI yang ditandatangani oleh seorang menteri kepada koperasi, dalam hal ini Inkopkar, sebanyak 105 ton. 105 ton ya. 105.000 ton yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan ahli ya. Kemudian impor gula tersebut di periode 2005 tersebut yang diberikan di bulan Oktober tersebut itu dilakukan pas musim giling ataupun pasca musim giling, di mana diaturan bahwa di Permendak 527 itu ada aturan terkait dengan tidak boleh masukkan gula di musim giling ataupun 2 bulan sesudahnya, tidak boleh setelah 2 bulan atau 3 bulan sudahnya. Kemudian ahli di tahun 2016 juga terjadi hal yang sama dalam kerjasama dengan PT PPI. Seorang menteri tersebut mengeluarkan surat penugasan 521 tanggal 12 Januari yang menugaskan sebuah PT PPI yang bekerja sama dengan 8 perusahaan gula rafinasi. 8 perusahaan gula rafinasi ahli ya, untuk melakukan impor gula sebanyak 200.000 ton. Impor gula tersebut juga dilakukan tanpa rapat koordinasi maupun rekomendasi dari Kemenperin, dan perusahaan-perusahaan gula tersebut adalah perusahaan gula rafinasi yang pada core bisnisnya adalah mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi. Untuk detail nomor PI-nya mungkin tidak kami sebutkan. Kemudian ada lagi penugasan di tahun tersebut kepada Inkopkar 157.500 ton yang bekerjasama dengan Angel Product. Ada juga yang 200 bekerjasama dengan Angel Product. Kemudian ada juga kerjasama dengan KTM yang bekerjasama dengan PPI sebanyak 110.000 ton. Kemudian ada juga kerjasama dengan SKPP TNI Polri. Kemudian ada juga kerjasama dengan Inkopol, di mana dalam kerjasama tersebut dengan perusahaan swasta, dalam hal ini koperasi, yang bekerjasama dengan perusahaan gula rafinasi. Untuk detail perusahaan gula rafinasi mungkin sudah tidak kami sampaikan ya ahli ya, tidak kami rincikan dalam hal ini. Yang pada intinya dalam penugasan-penugasan tersebut menugaskan kepada Sain BUMN yang untuk koperasi tersebut, kemudian dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian ataupun dilakukan tanpa rapat persetujuan, tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Kemudian pabrik gula tersebut adalah pabrik gula yang bekerjasama tersebut adalah pabrik gula rafinasi yang merupakan pabrik gula rafinasi yang seharusnya mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih ahli ya. Dari ilustrasi tersebut ahli ya, persetujuan tersebut itu dikeluarkan oleh seorang Menteri Perdagangan menerbitkan PIP terhadap impor gula dari masing-masing penugasan tersebut. Yang saya tanyakan ahli ya, apakah perbuatan Menteri Perdagangan tersebut dalam menyetujui impor yang menyimpang atau bertentangan dengan keputusan Menteri Perdagangan atau peraturan-peraturan lain tersebut merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan? Kemudian, bisa saudara ahli jawab lebih dahulu? Baik, karena yang ditanyakan adalah adanya dugaan penyimpangan atau fakta penyimpangan dan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan Menteri Perdagangan atau peraturan Menteri Perdagangan, maka dalam konteks tindakan yang dilakukan menyimpang dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi secara normatif maupun teoritis dikelompokkan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang
atau abusu autoritatis dalam bahasa Latinnya. Demikian. Akibat hukum dari disimpanginya atau terjadinya penyalahgunaan undang-undang tersebut, apa ahli terhadap hal tersebut? Standar dalam hukum administrasi, kalau ada tindakan yang dilakukan tidak sah, maka menyebabkan tindakan itu ya batal demi hukum, atau bahasa Latinnya quid favorat atque promisserat. Jadi tindakan tidak memiliki kekuatan mengikat karena dia menyimpang dari perintah, norma, peraturan perundang-undang sesuai pertanyaan dari penyidik. Demikian. Lanjut ahli ya, dalam PI persetujuan impor tersebut total itu ada 21 persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, yang beberapa di antaranya ditandatangani langsung oleh Menteri Perdagangan itu sendiri, yang seharusnya menurut Permendak 117 itu ditandatangani oleh seorang dirjen ahli ya. Terkait hal tersebut bagaimana ahli? Ada ya. Silakan ahli jawab. Iya, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada pengaturan kewajiban untuk menyusun standar operasional prosedur. Kalau Permendak tadi ditempatkan sebagai SOP, maka tindakan itu menyimpang dari SOP. Maka dalam hal ini, tindakan pengambilan kewenangan tersebut harus betul-betul ada alasan apakah memang menyebabkan terjadi ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas seorang dirjen tadi. Kalau tidak, maka tindakan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Permendak maupun SOP yang lain, ini merupakan bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi ya, karena menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Demikian, Pak. Dari rangkaian ilustrasi tadi ahli ya, pada akhirnya ada beberapa pihak, khususnya pihak perusahaan gula rafinasi yang sangat diuntungkan dalam persetujuan PI tersebut ya ahli ya. Itu apakah diperbolehkan Menteri mengeluarkan persetujuan impor dengan tujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ahli? Ya, tugas Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Presiden adalah kepala pemerintahan yang merupakan representasi kekuasaan negara, seharusnya yang menjadi tujuan dari pelaksanaan tugas itu adalah kemanfaatan masyarakat, bukan menguntungkan diri pribadinya, orang lain, keluarganya, atau siapapun itu nggak boleh. Jadi yang diuntungkan adalah terutama adalah masyarakat itu sendiri. Demikian, Pak. Oke, dalam ilustrasi tersebut tadi kan kita sebutkan ada beberapa koperasi ya, dari Inkopkar, Inkopol, terusnya Puskopol, ada SKPP TNI Polri, yang melakukan kegiatan penugasan yang pada akhirnya meminta persetujuan impor yang diberikan kepada perusahaan gula rafinasi swasta ya ahli ya. Sebagaimana kita ahli sampaikan tadi, itu penugasan itu harus dilakukan oleh BUMN. Terhadap penugasan terhadap koperasi-koperasi tersebut atau swasta-swasta tersebut bagaimana ahli menurut pandangan ahli? Tadi sudah saya aturkan juga sesuai dengan SOP di peraturan Menteri tadi. Mekanismenya alurnya kan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri sebagai pembantu Presiden, kemudian memberikan penugasan kepada BUMN, dan itu pun sifatnya tadi kan ordering free head ya, jadi pertimbangannya itu pertimbangan kebijaksanaan. Perlu nggak menugaskan BUMN? Kalau perlu, lalu menugaskan BUMN. Nah, masuknya pihak di luar BUMN atau swasta atau menggunakan perusahaan itu harus dalam rangka kerjasama dengan BUMN setelah ada penugasan dari Menteri kepada BUMN. Demikian, Pak. Dari ilustrasi tadi ya, saksi ya, kita hubungkan ke pasal 28 Permendak 117 di mana mengatur pengecualian. Itu menurut pandangan ahli bagaimana ahli? Apakah memenuhi kriteria pasal 28 Permendak 117 terkait dengan pengecualian? Karena di case ini ternyata tidak ada rakor dan tidak ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Bagaimana ahli pendapatnya? Ya, kalau di dalam satu organisasi pemerintah sudah ada SOP, dan tadi kan SOP-nya diantaranya ya harus ada rapat koordinasi, mungkin ada rekomendasi. Nah, itu merupakan sesuatu standar keabsahan yang harus dipatuhi di dalam pelaksanaan tugas. Demikian. Harus dipatuhi ya. Betul. Artinya dikatakan kebijakan itu tidak memenuhi kriteria pasal 28 ahli ya. Iya, kalau tadi kan ada SOP yang tidak dipatuhi, ya berarti itu tidak sesuai dengan standar pengecualian di pasal 28 juga tadi.
Oke, ahli terakhir dari saya ya. Kita sekarang bicara terkait dengan diskresi. Diskresi tersebut merupakan merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh pejabat negara ya. Bisa saudara ahli jelaskan diskresi itu apa dan batasannya seperti apa, ahli? Baik, diskresi ini adalah sebuah kewenangan bertindak bebas dari seorang pejabat pemerintahan ketika dihadapkan pada pertama, ada pilihan keputusan atau tindakan. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Yang ketiga, peraturan undangan tidak lengkap atau tidak jelas dan diperlukan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Itulah diskresi. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diskresi diatur secara rinci mulai dari pasal 22 sampai dengan pasal 30, 31, 32 mengakibat hukum diskresi. Maka diskresi yang seperti ini menurut saya termasuk dalam bentuk diskresi yang restriktif ya, diskresi yang terbatas. Sehingga tidak mungkin masuk ke kategori yang ketiga tadi, yang saya katakan sebagai Belegsvrijheid. Paling banter hanya dua tadi. Yang pertama adalah interpretatif vrijheid, kebebasan interpretasi. Yang kedua, kebebasan mempertimbangkan atau beoordeling-vrijheid. Tetapi sangat sulit untuk masuk ke kategori yang ketiga tadi. Nah, untuk diskresi pemerintahan, bahkan di pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2014 itu sudah diatur secara rinci adanya 4 yang boleh digunakan sebagai tujuan dari diskresi. Pertama, untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian mengisi kekosongan hukum, lalu memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kepentingan, kemanfaatan, dan kepentingan umum. Tetapi ada persyaratan diskresi di pasal 24, yaitu harus sesuai dengan tujuan diskresi yang 4 hal tadi. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikat baik. Yang pasal 25 itu mengharuskan kalau ada diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran, wajib memperoleh tujuan dari atasan pejabat. Jadi kalau dirjen harus tujuan menteri, kalau menteri harus tujuan dari presiden. Demikian Pak, sementara. Dari kami cukup yang mulia. Silakan dari tim penasihat hukum, ada yang mau yang mulia, sedikit. Masih ada? Menambahkan sedikit. Sebentar ya. Sedikit ya. Sedikit ya. Masih ada. Saudara ahli ya. Melanjut pertanyaan dari kami. Saudara penasihat hukum. Masih dari penuntut umum. Masih dari jaksa penuntut umum, saudara ahli. Iya, ada beberapa pertanyaan saudara ahli ya. Tadi terkait penugasan saudara ahli. Sedikit saja secara singkat, ahli bisa menjelaskan tidak kenapa filosofi penugasan itu harus dititik beratkan pada BUMN saudara ahli. Oke, ya. Kalau secara otentik ya, tentu saya tidak pada posisi yang tepat untuk bisa menjawab ini, karena ini kan ada drafter yang merancang, dan ini kan ada di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kalau saya menyampaikan ini lebih merupakan pendapat ya Pak. Ya, jadi kalau saya, kenapa harus melalui BUMN? Ya karena BUMN ini dapat diberikan tugas sesuai dengan fungsinya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dan juga menyelenggarakan pemenuhan kesejahteraan masyarakat di samping fungsi komersial BUMN. Demikian. Untuk fungsi profit BUMN. Demikian Pak penasihat hukum. Terima kasih saudara ahli. Apakah itu alasannya juga sehingga dalam konteks penugasan itu tidak mempertimbangkan sisi profit atau keuntungan dalam pelaksanaan penugasan? Silakan saudara ahli. Oh iya, gimana yang kedua tadi Pak? Mohon maaf. Tadi kan sudah dijelaskan kenapa filosofi penugasan harus melalui BUMN. Pertanyaannya dalam konteks ini kan perdagangan, Pak. Kalau dalam perdagangan ada sisi profit atau keuntungan yang menjadi salah satu pertimbangan pelaku di lapangan. Dalam penugasan ini yang sejalan dengan pendapat ahli tadi, itu apakah salah satu alasan kenapa dalam penugasan itu tidak mempertimbangkan sisi keuntungan atau profit
yang bisa diambil di dalam pelaksanaannya gitu. Baik, Pak. Kalau sifatnya penugasan, tujuan utamanya, main goal-nya adalah memang memenuhi kebutuhan masyarakat atau kesejahteraan publik. Dan kalaupun toh di situ juga ada profit, ini juga sebenarnya kan juga masih dalam lingkup kewenangan BUMN. Tetapi yang utama harus pemenuhan kesejahteraan masyarakat dulu. Oke, jadi titik poinnya adalah pemenuhan kesejahteraan masyarakat ya. Pertanyaan lanjutannya, jika dalam penugasan itu dikerjasamakan dengan pihak swasta yang saya tadi sampaikan ada notabene profit oriented atau menitik beratkan pada keuntungan, apakah penugasan yang diberikan ini bisa mencapai tadi nggak poin akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat? Bisa maksimal tidak dalam melaksanakan penugasan? Iya, sebenarnya memang BUMN juga dibentuk dalam rangka menghasilkan profit. Dan sepanjang profit tadi didapat dengan kerjasama, tetapi tidak melalaikan tugas utama memenuhi kebutuhan masyarakat, saya rasa juga nggak masalah, Pak. Oke. Jadi intinya pencapaian untuk kesejahteraan masyarakat harus poinnya di situ ya, Saudara Ali ya. Betul. Kemudian dalam konteks pidana biasanya ada yang kita kenal ada ajas hukum lex superior, derogat leg inferior. Artinya aturan tinggi itu tidak boleh menyampingkan atau bertentangan dengan aturan yang lebih rendah ya, Saudara. Apakah ajas ini berlaku juga bagi pejabat dalam konteks pelaksanaan hukum administrasi negara? Artinya seorang menteri itu tidak boleh melaksanakan sesuatu yang melanggar dengan ketentuan di atasnya, baik itu perpres, undang-undang dan lain-lain, Saudara. Silakan, Saudara. Baik, terima kasih. Begini, itu memang sebenarnya asal di dalam lingkup hukum publik, khususnya hukum administrasi dan hukum tata negara, lex superior derogat legi inferiori. Nah, memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah di dalam melaksanakan fungsi pemerintahan itu tidak boleh melakukan tindakan pengaturan yang bertentangan dengan pengaturan yang lebih tinggi. Jadi harus dalam koridor melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, Bapak. Oke, terima kasih, Saudari. Pertanyaan terakhir, Saudari, saya hanya menekankan terkait diskresi ya. Tadi ahli jelaskan bahwa batasan diskresi itu ketika tidak ada aturan, kemudian ada kekaburan aturan. Ya. Dalam importasi gula ini kan jelas ada di Permendag 117/2015 yang rigid dan lengkap mengatur tentang importasi gula. Pertanyaan saya, ketika aturan-aturan itu secara jelas lengkap mengatur tentang importasi gula, kemudian ada seorang pejabat mengambil keputusan dengan alibi adanya diskresi, padahal aturan itu sudah jelas. Ini secara sisi Han, apakah itu dibenarkan atau tetap itu merupakan suatu pelanggaran bagi pejabat tersebut, Saudara? Iya, baik, terima kasih. Tadi saya katakan ya bahwa diskresi yang kita miliki sekarang ini atau yang dimiliki pada saat ini dalam Undang-Undang AP itu diskresi yang sifatnya restriktif, artinya diskresi yang dibatasi oleh prosedur penggunaannya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana kalau suatu peraturan sudah lengkap mengatur, apakah diperkenankan ada interpretasi? Kalau sesuatu sudah lengkap, maka yang bisa digunakan itu adalah penafsiran gramatikal, jadi mengacu pada rumusan normanya, teksnya itu. Itu adalah satu prinsip utama dalam penafsiran untuk norma yang sudah lengkap. Jadi kalau memang ternyata normanya tadi masih jelas, tidak lengkap, tidak jelas, atau ada kekaburan, memang kewenangan dari pejabat pemerintah untuk melakukan pemaknaan atau hermeneutika. Nah, pemaknaan itulah kemudian di dalamnya mengandung unsur kewenangan untuk menafsirkan atau interpretatif interpretatif befughid ya, kewenangan menginterpretasikan atau interpretatif freehid, kewenangan untuk menafsirkan. Begitu, Pak. Oke. Cukup ya dari penuntut umum.